Oke, selamat pagi, selamat datang kembali, dan selamat menyaksikan kembali analisa hari ini untuk 16 Oktober 2024. Saya akan kembali memberikan analisa pola pergerakan candle Fire GBP/JPY. Ya, alhamdulillah tadi kemarin eh, kita dan saya buy itu sudah closing profit ya. Artinya sebagian saya sudah saving profit ketika dia naik di area sini ya kawan-kawan. Area ini saya closing profit sebagian. Kemudian ketika pertengahan malam dia itu candle down sampai area 19 berapa 19an ya down. Saya mencoba untuk ke sell short ya. Short trade alhamdulillah saya juga dapat, dan sekarang saya mulai nge-buy lagi. Kemana arah selanjutnya untuk pola pergerakan candle? Oke, saya akan jelaskan. Artinya gini, candle barusan dari poin pembukaan market yaitu sekitar poin 195. Ya, kalau kita dilihat dari ini, ya antara poin berapa ya? Oke. Ketika pola pembukaan market itu candle dimulai dari ini ya kawan-kawan. Dimulai dari ini sampai sekarang itu berarti candle sudah berapa ini? Bentar, saya salah. Oke, saya salah. Kita dulu. Oke, kita perkecil dulu. Kita mulai dari sini, kemudian ke sini. Ya, dari 195 ya ke 194 itu sekitar candle baru bergerak antara kisaran 400 poin ya, atau 500 poinan. Dan itu untuk selanjutnya, kenapa saya masih buy? Karena kalau kita lihat di time frame H4, dia candle ini masih memungkinkan untuk bisa naik dalam beberapa poin. Artinya mungkin dia akan naik sampai resisten berikutnya. Nah, resisten berikutnya di mana? Ya, resisten berikutnya adalah di poin 195,999. Nah, di area itu ya, 195,999 itu adalah area resisten terkuat berikutnya. Dan kalaupun misalkan candle itu ya, yang paling atas kawan-kawan perhatikan adalah poin resisten paling kuat yaitu di poin 195,999, itu adalah area resisten terkuat. Kalau misalkan area resisten itu tertembus oleh candle, maka ada kemungkinan candle akan up. Ya, up-nya sampai kayak gini ya kawan-kawan. Ya, maaf. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi candle itu setelah kalau misalkan dia menembus area 195,999 ditembus oleh candle, maka ada kemungkinan candle akan up sampai area 196 ya, 196,689 itu. Nah, kalau misalkan setelah menyentuh area 196,689 kemudian candle itu retest, maka kita tunggu untuk entry buy setelah candle menuntaskan retestnya. Seperti itu. Jadi pola pola untuk re-entry-nya seperti itu. Jadi kita harus tunggu terlebih dahulu baru kita buy. Nah, kenapa saya sekarang buy lagi? Ya karena candle, kalaupun dia itu mau down, harusnya candle itu menembus ya. Harusnya candle ini harus bisa menembus ini ya. Nah, harus bisa menembus poin
194.500. Tetapi dalam 1 jam yang lalu candle down hanya mampu bergerak sampai 194.554 dan tidak bisa menembus area 194.500-an. Dan saat ini candle mulai beranjak naik lagi, dan saya analisa candle akan naik sampai area minimalnya di 195.999. Kalau kita lihat kawan-kawan, perhatikan ini adalah paling atas ya. Oke, yang garis hijau kawan-kawan lihat kan? Ini adalah area resisten terkuat berikutnya. Jadi kita tunggu saja pola pergerakan candle dalam beberapa jam ke depan. Kalaupun memang candle itu naik dan menembus area 195.999 atau 195.927, maka alhamdulillah itu candle sudah ada konfirmasi untuk bisa rally up, artinya dia pasti akan naik terus. Nah, kemudian kemana arah selanjutnya setelah candle itu bisa menembus area 195.999, maka ada kemungkinan besar candle itu akan naik sampai area 199.469. Nah, itu adalah area terkuat. Tetapi untuk menuju poin tersebut tentu ada beberapa eh, faktor, ada beberapa poin yang harus candle lalui. Artinya bisa saja setelah candle menembus area 195.999 itu bisa saja candle melakukan sideways seperti kejadian yang di sini ya. Ini adalah pola sideways. Jadi kita perlu waspadai di situ. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwasanya kita ketika menembus area 195.999 kemudian dia akan langsung rally up, belum tentu. Pasti dia akan melakukan sideways terlebih dahulu, raging terlebih dahulu sebelum dia naik secara signifikan. Dan itu tentu perlu waktu ya kawan-kawan. Itu saja yang perlu saya sampaikan hari ini. Kalaupun kawan-kawan yang ingin bergabung bersama saya, silahkan kawan-kawan klik link Telegram di kolom komentar nanti. Saya akan sediakan. Kawan-kawan silahkan kalau mau bertanya langsung via Telegram, silahkan PM saya langsung saja. Dan kalau maupun yang dibantu untuk bisa mendapatkan profit konsisten dari trading, silahkan PM saja langsung kepada saya. Jadi ada yang perlu saya sampaikan secara privat yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Oke, kemarin ada beberapa teman-teman yang mengatakan di kolom komentar, coba sekali analisa gold. Maaf ya kawan-kawan, maaf ya teman-teman, bukan berarti saya itu tidak mau untuk trading gold, tetapi faktanya saya tidak menguasai. Nah, faktanya saya tidak menguasai gold karena pergerakan gold ini sangat-sangat signifikan. Artinya saya pernah beberapa kali mencoba untuk trading gold, tetapi ternyata untuk trading gold itu saya tidak menguasai. Artinya saya mencoba, tetapi untuk analisanya mungkin berbeda. Jadi saya tidak trading gold, kemudian saya memilih GBP GPY atau GJ karena saya cocok dengan karakter GJ. Saya sudah mengamati karakter GJ selama 5 tahun belakangan ini. Saya sudah amati pola pergerakannya, dan insya Allah saya lebih menguasai di GJ dibandingkan pair-pair lain. Karena kenapa nggak mau pair lain selain GJ? Karena satu pair saja bisa menghasilkan, kenapa mesti harus kita trading banyak pair gitu. Kalau prinsip saya seperti itu. Jadi kenapa kita harus kenapa nggak mencoba untuk pair lain, mata uang lain, pasangan mata uang lain? Ya karena dari satu ini aja, dari satu pair saja bisa menghasilkan, kenapa harus banyak pair gitu aja. Gitu aja sih bagi saya, karena di pair GJ itu saya pun bisa
analisanya lebih mantap dibandingkan di pair-pair yang lain. Jadi seperti itu. Itu saja sih kawan-kawan. Jadi saya minta maaf kepada kawan-kawan, ya, teman-teman yang meminta untuk saya eh, go out untuk menganalisa gold sesekali. Saya tidak mau dan saya tidak bisa dan saya tidak menguasai. Takutnya saya khawatirkan ketika saya menganalisa, kemudian analisa saya salah, eh, nanti itu akan menjadi tanggung jawab moral bagi saya sehingga saya lebih baik saya tidak trading gold saja terlebih dahulu. Jadi saya lebih fokus ke KJ saja. Seperti itu ya kawan-kawan. Tentu video edukasi yang saya upload ini tentu ada tanggung jawab moralnya. Yang pertama, analisa saya harus lebih dipertimbangkan lagi ketika sebelum saya publish, sebelum saya upload di YouTube maupun di media sosial lainnya seperti TikTok dan sebagainya. Artinya seperti itu. Jadi semuanya saya pertimbangkan sebelum saya publish itu sebelum saya analisa juga saya pertimbangkan perhitungannya semuanya saya pertimbangkan seperti itu. Jadi jangan sampai yang saya berikan analisa di video ini tidak valid walaupun memang market tidak tahu ya. Saya pun manusia biasa yang hanya bisa menganalisa tetapi perjalanan dan pola pergerakan market itu tidak tahu. Jadi kita sebagai seorang trader yang pertama adalah ikhtiar untuk bisa menganalisa pola pergerakan market saja udah. Satu itu titik. Kalaupun misalkan pergerakan market itu tidak sesuai, maka itu mungkin di luar kehendak kita seperti adanya sentimen market, sentimen news dan sebagainya atau fundamental lainnya. Jadi saya menegaskan bahwasanya ya mengupload video edukasi seperti ini di YouTube itu mempunyai tanggung jawab moral. Jadi kenapa saya tidak upload dan tidak menunjukkan profitnya? Ya, karena saya tidak mau. Saya ingin memberikan edukasi kepada kawan-kawan bahwasanya trading ini bukanlah jalur salah satu bisnis untuk bisa mendapatkan uang secara cepat. Bukan. Jujur saja, saya selama 5 tahun ini dalam mendapatkan profit itu memang konsisten. Tetapi yang perlu saya tegaskan kepada kawan-kawan, jangan pernah beranggapan bahwa trading forex ini adalah jalan untuk menuju kaya secara instan, secara cepat. Nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat, dan nggak ada yang semuanya itu serba cepat. Semuanya butuh proses, semuanya harus kita lalui. Apa prosesnya? Proses kita mau belajar, proses kita mau menjalani dunia bisnis ini dengan segala resikonya. Jangan pikir kawan-kawan bahwa saya ini selama ini trading itu sudah cukup kaya. Enggak, kawan-kawan. Enggak. Sejujurnya saya trading dalam prinsip saya dalam dalam kehidupan saya trading. Saya ingin bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga saya, itu aja. Kalaupun saya dapat lebih dalam dalam tiap bulannya, maka itu adalah bonus dari Allah. Nah, saya ikhtiarnya adalah bagaimana caranya saya bisa menghidupi kebutuhan keluarga saya dengan trading. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Jalurnya seperti itu. Jadi jangan pernah ada ekspektasi untuk nanti mau beli ini, nanti saya menjadi kaya. Enggak. Trading itu bukan jalan pintas untuk menjadi kaya, bukan. Semuanya berproses. Teman saya bergelut dalam dunia trading itu belasan tahun. Saya baru 7 tahun, baru 5 tahun full time. Saya mengenal trading sudah 7 tahun, tapi saya full time trading itu baru 5 tahun. Jadi total itu 7 tahun. Jadi masih panjang perjalanan saya untuk bisa menggeluti dunia ini. Masih panjang saya untuk bisa menjalani semua proses dan perjuangan ini. Nggak mudah kawan-kawan. Nggak mudah. Saya akui. Saya trading di sini. Trading menggunakan trading dengan trading. Saya bisa punya modal untuk nikah. Dari trading. Saya bisa mencukupi semua kebutuhan saya. Iya, memang benar. Tetapi jangan lihat hasil besarnya, tapi lihatlah prosesnya gitu. Saya tidak pernah membanggakan dan tidak terlalu percaya banget kepada
trader-trader yang di luar, yang di media sosial itu mengatakan bahwa cari profit itu sekian mudahnya. Iya memang, di dunia trading forex ini nggak ada yang nggak mungkin. Tetapi kalau kita sebagai seorang trader itu tamak, greedy, dan selalu banyak ekspektasi besarnya, maka itulah awal kehancuran seorang trader forex. Jadi jangan sampai ada ekspektasi-ekspektasi tinggi, tapi cobalah untuk realitas, cobalah untuk berpikir secara logis. Sekarang gini, saya sebagai seorang trader, kalaupun saya karyawan, jadi karyawan ya, UMR itu sekitar berapa? Kalau misalkan UMR Jawa Barat yang terkecil, ambil rata-rata, kita ambil Kabupaten Majalengka mungkin itu sekitar 2,5 juta. Nah, 2,5 juta dengan mengorbankan waktu sebagai seorang karyawan, sebagai seorang buruh, kemudian digaji di awal bulan atau di akhir bulan. Nah, saya prinsipnya, saya juga dulu karyawan. Jadi karyawan itu nggak mengenakan. Makanya saya belajar, punya semangat belajar tinggi untuk bisa menjadi seorang trader secara mandiri. Makanya saya belajar trading secara mandiri. Jujur saja saya bisa trading itu secara mandiri, secara otodidak tanpa ada guru. Saya hanya mengamati backtest dan cara membaca buku dari di Gramedia dan sebagainya, referensi-referensi lainnya, semuanya saya pelajari sehingga saya bisa menemukan gaya trading saya sendiri, saya bisa menemukan cara trading saya sendiri. Seperti itu. Dulu sama, saya juga tidak mengerti apa-apa tentang trading. Dulu juga sama, saya tidak bisa mengerti membaca pola pergerakan market. Dulu juga sama, saya tidak bisa mengerti dan paham mana resisten, mana support. Itu sama, saya juga sama dulu buta seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan yang baru bergabung, saya mohon kawan-kawan itu belajar terlebih dahulu tentang dasar-dasar forex. Belajar terlebih dahulu tentang technical analysis. Karena apa? Itu yang paling dasar. Kalau kita sudah paham tentang technical analysis, paham tentang support dan resisten, paham tentang pola pergerakan market, insya Allah kawan-kawan itu akan menjadi trader secara mandiri. Seperti itu. Kenapa saya memutuskan fokus kepada satu pair gauge saja? Ya karena satu fokus satu aja bisa menghasilkan. Kenapa mesti banyak pair gitu? Kenapa mesti banyak trading mata uang lain gitu? Itu aja sih bagi saya. Jadi pesannya bagi saya seperti itu. Itu suatu hal yang sangat-sangat berharga bagi saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan juga kepada kawan-kawan semua ini bisa menjadi sebuah insight yang cukup kuat untuk bisa menjadi seseorang yang mau belajar tentang trading itu bahwa semuanya itu berproses seperti itu. Jangan sampai ada kawan-kawan yang mau belajar tentang trading itu hanya mau enaknya saja, hanya mau signalnya saja tanpa ada mau belajar, tidak mau belajar tentang analisa teknikal, ikut-ikutan grup, ikutan signalnya saja tapi tidak mau belajar, seperti itu. Kayak gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat dan kita tunggu untuk pola pergerakan candle hari ini apakah nanti sesuai dengan analisa saya dia naik atau tidak. Kita tunggu dalam beberapa jam dan semoga sih artinya semoga candle ini bisa naik ya. Bisa naik sesuai dengan analisa saya. Dan alhamdulillah kemarin eh, yang ikutan signal saya secara live di YouTube melalui video saya, alhamdulillah semuanya mungkin sudah closing profit ya. Dan semoga itu bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi dan video edukasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah pelajaran yang terpenting untuk kawan-kawan semua. Dan saya akhiri, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kawan-kawan yang ingin selalu belajar tentang trading forex, khususnya untuk pair GBP JPY. Sekian terima kasih. Salam profit maksimal.